Hari ini penentuan Manchester City boleh ikut Liga Champions atau tidak. Tetapi Manchester United tidak butuh banding pengadilan arbitrase olahraga untuk lolos ke Liga Champions. Real Madrid bisa menjadi juara pada Kamis dini hari. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Mari segera simak semua perkembangan terakhir. Manchester United lolos Liga Champions. Siap-siap saja melihat Manchester United lolos ke Liga Champions musim depan. Apa yang mereka bisa lakukan saat ini adalah menang 2 kali dan imbang 1 kali dari 3 laga tersisa musim ini untuk mengukuhkan diri pada posisi ketiga yang prestisius pada klasemen Liga Inggris. Alam semesta sepertinya sedang mendukung Manchester United. Pada laga pekan ke-35, Chelsea kalah. Leicester City juga kalah. Itu berarti Setan Merah bisa merebut posisi ketiga klasemen Liga Inggris dan sudah boleh memimpikan Liga Champions musim depan. Pada minggu dini hari, Chelsea kalah 3-0 dari Sheffield United. Senin dini hari, giliran Leicester City yang kalah 4-1 dari Bournemouth, tim yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Arsenal juga kalah 2-1 dari rivalnya sesama London Utara, Tottenham Hotspur. Tetapi yang terakhir ini kurang relevan untuk Setan Merah. Posisi klasemen Manchester United. Kehilangan poin yang diderita oleh Chelsea dan Leicester City pada Minggu dan Senin dini hari sangat penting karena itu menyebabkan selisih poin mereka kini dalam jangkauan Manchester United. Chelsea 35 laga 60 poin, Leicester 35 laga 59 poin, Manchester United 34 laga 58 poin. Di bawah Setan Merah berturut-turut ada Wolves 35 pertandingan 55 poin, Sheffield 35 laga 54 poin, Tottenham 35 laga 52 poin, dan Arsenal 35 laga 50 poin. Perhatikan koleksi poin dan jumlah pertandingan yang sudah dijalani oleh Manchester United dibandingkan tim Liga Inggris lain di atasnya. Apa artinya itu? Artinya adalah anak-anak Ole Gunnar Solskjaer bisa mengambil alih posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan kemenangan atas Southampton pada laga pekan ke-35 mereka Selasa dini hari. Jadwal Chelsea, Leicester City, dan Manchester United. Chelsea adalah tim yang paling sial dalam jadwal sisa akhir musim ini. Mereka diprediksi bisa meraih 3 poin saat menjamu Norwich City pada pekan 36 tanggal 15 Juli. Namun setelah itu, The Blues dijadwalkan tandang ke Liverpool pada pekan ke-37 tanggal 23 Juli. Kita tahu bahwa The Reds tidak akan membiarkan lawan mereka ini pulang dengan poin. Pasukan Frank Lampard kemudian menjamu Wolves pada pekan terakhir, pekan 38 Liga Inggris. Wolves, tim yang diasuh oleh Nuno Espirito Santo ini berada pada ranking ke-7 dan diperkirakan akan berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa. Leicester City sudah kehilangan 3 poin saat melawan Bournemouth pada pekan 35 sebelum akan menjamu Sheffield United yang diperkirakan juga akan memberi mereka banyak kesulitan pada pekan ke-36. Mereka kemudian akan tandang ke Tottenham Hotspur pada pekan ke-37 dan menjamu The Red Devils pada pertandingan terakhir musim. Banding Manchester City hari ini. Manchester City akan menemukan nasib mereka pada hari Senin sore ketika keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dibacakan. Hakim pengadilan akan mengumumkan apakah Manchester City terbukti beberapa kali mengakali aturan soal financial fair play guna menyuntikkan dana besar dari pemilik mereka sendiri. Hukuman itu sendiri sudah dijatuhkan oleh klub Financial Control Body UEFA dengan Manchester City mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga tidak lama setelah pengumuman keputusan oleh CFCB itu pada 22 Januari 2020. Jika terbukti bersalah, maka The Sky Blues akan dilarang ikut Liga Champions untuk musim depan 2020-2021 serta 2021-2022. Manchester United tidak butuh banding CAS. The Red Devils tidak butuh keputusan banding Pengadilan Arbitrase Olahraga yang diumumkan Senin sore ini. Mau dikabulkan atau tidak, Manchester United sudah tidak peduli. Mereka cukup memenangkan laga kandang melawan Southampton pada pekan ke-35 hari Selasa dini hari. Jika Bruno Fernandes dan kawan-kawan menang, maka mereka akan mengisi posisi ketiga klasemen Liga Inggris.
Hal ini tidak terbayangkan sampai beberapa minggu silam. Siapa yang akan menyangka jarak belasan poin dengan Leicester City serta beberapa poin dengan Chelsea akan terpangkas secepat ini. Senyum para pendukung Setan Merah akan lebih lebar lagi saat melihat calon-calon lawan mereka untuk pekan ke-36, 37, dan 38. Manchester United akan tandang ke Crystal Palace pada 17 Juli sebelum menjamu West Ham United 23 Juli dan tandang ke Leicester City pada 26 Juli. Pertandingan terakhir itu mungkin akan sangat menentukan posisi untuk kedua tim. Arsenal kalah dari Spurs. Arsenal memimpin dengan 1 gol setelah 16 menit pertandingan saat tendangan Alexander Lacazette melambung melewati kiper Spurs Hugo Lloris. Tetapi tim Jose Mourinho menyamakan kedudukan dalam waktu 3 menit saja ketika Son Heung-min mencuri bola. Sebuah back pass dikirimkan oleh Sead Kolasinac kepada David Luiz dan seharusnya bisa diambil dengan mudah oleh pemain Brasil itu. Tetapi David Luiz sepertinya kaget dengan back pass tersebut dan telat bergerak sebelum bola diambil oleh Son Heung-min serta dicongkel melewati kiper Emiliano Martinez. Kedua belah pihak memiliki peluang untuk memaksakan kemenangan. Satu serangan dari Ben Davies dari jarak 30-an meter berhasil ditepis oleh kiper Arsenal ke mistar gawang pada babak pertama. Sementara itu, Pierre-Emerick Aubameyang juga membenturang ke gawang setelah turun minum. Arsenal mendominasi bola lebih banyak, tetapi Spurs yang mencetak gol kemenangan 9 menit dari peluit panjang. Ketika Toby Alderweireld menanduk tendangan sudut dari Son Heung-min, mengamankan kemenangan yang membuat mereka berada pada posisi 8 unggul 2 poin dari The Gunners. Sebelum kita melihat peluang Real Madrid untuk mengukuhkan gelar juara Liga Spanyol pada Kamis dini hari, juga satu anak berusia 12 tahun di Inggris dijebloskan penjara gara-gara menghina satu pemain Premier League. Klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Milan gagal merebut posisi kelima. Hasil Napoli versus Milan usai dengan skor akhir 2-2 pada Senin dini hari. Tidak terjadi keajaiban 4 gol balasan seperti terakhir kali saat melawan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Sudah lebih dulu unggul 0-1 dari tuan rumah Napoli. Tetapi mereka membiarkan 2 gol kebobolan sebelum Milan berhasil menghindari kekalahan dengan tendangan penalti Frank Kessie. Milan unggul lebih dulu melalui Theo Hernandez yang dibiarkan tidak terjaga namun berbalik tertinggal 2-1 melalui gol-gol dari Giovanni Di Lorenzo dan Dries Mertens. Keluarga Ciro Immobile dibully. Penyerang andalan Lazio, Ciro Immobile mengecam aksi bullying yang dilancarkan beberapa penggemar klub yang menyerang langsung keluarganya di media sosial setelah timnya kembali menelan kekalahan. Lazio menderita kekalahan ketiga beruntun pada akhir pekan ini dari Sassuolo yang membuat peluang juara Bianco Celesti semakin menjauh. Situasi tersebut sangat mengecewakan tentu saja, terlebih karena rival mereka, Juventus sebenarnya juga kehilangan poin dalam 2 pertandingan terakhir mereka di ajang Liga Italia. Ciro Immobile yang sangat marah meminta para pelaku bullying untuk meluapkan kemarahan mereka langsung kepadanya saja. Striker berusia 30 tahun itu menyebut beberapa penggemar memiliki ingatan pendek karena mereka hanya mengingat saat-saat ketika klub sedang terpuruk. Lionel Messi mencatatkan 22 gol dan 20 assist. Sang striker Argentina itu kini mencatatkan 22 gol dan 20 assist yang mengesankan musim ini usai menang dengan skor tipis 0-1 di kandang Real Valladolid. Satu-satunya gol kemenangan Blaugrana dicetak oleh Arturo Vidal pada babak pertama, membuat pasukan Quique Setién kini memangkas gap menjadi hanya 1 poin di belakang Real Madrid yang masih menyimpan tabungan 1 pertandingan. Sementara Los Blancos baru akan bertanding pada Selasa nanti, Barcelona setidaknya memberi tekanan pada pasukan Zinedine Zidane yang tengah berada di puncak klasemen La Liga. Zidane akhirnya berbicara soal video asisten wasit. Real Madrid sudah kebagian 10 penalti di ajang La Liga musim ini dengan 7 diselesaikan oleh Sergio Ramos dan 3 oleh Karim Benzema. Dihitung sejak Liga Spanyol dimulai kembali pada bulan Juni, itu adalah penalti keempat dalam 6 pertandingan. Tidak mengherankan jika muncul teori konspirasi bahwa ada keinginan dari kerajaan Spanyol untuk melihat Real atau Royal atau kerajaan Madrid memenangkan gelar pertamanya dalam 3 tahun terakhir.
Tetapi dalam jumpa pers, Zinedine Zidane mengukuhkan pendapatnya bahwa soal penalti atau video asisten wasit, pihaknya tidak terlibat apa-apa. Real Madrid bisa juara pada 16 Juli. Jika Real Madrid berhasil mengalahkan Granada pada hari Selasa dini hari 14 Juli, maka Los Blancos dapat mengamankan gelar juara pada hari Kamis 16 Juli jika mereka menang melawan Villarreal di Estadio Alfredo Di Stéfano, dengan Barcelona bermain di kandang Osasuna pada waktu yang bersamaan. Tetapi jika Real Madrid tergelincir dan kehilangan poin dalam salah satu dari dua pertandingan berikutnya, serta Barcelona mengambil 6 poin dari kemungkinan 6, maka gelar juara La Liga baru akan diputuskan pada matchday terakhir ketika pasukan Zidane mengunjungi Leganés yang kemungkinan besar akan terdegradasi saat itu, sementara Barcelona akan mengunjungi Deportivo Alaves. James Rodriguez tidak masuk skuad lagi. James Rodriguez kembali absen dari skuad Real Madrid saat Zinedine Zidane mengumumkan susunan pemain untuk laga tandang mereka melawan Granada Selasa dini hari. Dengan begitu, sang bintang Kolombia itu sudah 3 kali absen dari skuad Los Blancos. Namun kali ini, kapten dan bek tengah Sergio Ramos sudah kembali dari skorsing. Demikian juga bek kanan Dani Carvajal. Terakhir kali Real Madrid tandang ke Deportivo Alaves hanya dengan 22 pemain saja. Kali ini full 23 pemain dengan Ramos dan Carvajal masuk skuad yang akan dibawa serta ke Granada. Mariano Diaz absen dari susunan pemain akibat cedera, sementara 2 pemain junior, Javi Hernandez dan Miguel Gutierrez, masuk ke dalam daftar pemain. Ronaldo mengincar sepatu emas. Superstar Juventus Cristiano Ronaldo mendekati pemimpin top skor Liga Italia, Ciro Immobile, dalam perebutan sepatu emas Serie A musim ini, dan bisa menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan yang sama di Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Ronaldo telah mencetak gol dalam setiap pertandingan Liga sejak dimulainya kembali Serie A musim ini, membuat total golnya menjadi 28 gol untuk musim 2019-2020. Dia sekarang telah mencetak 7 gol, lebih banyak daripada 21 gol yang dia selesaikan pada akhir musim lalu ketika dia kalah dalam perebutan gelar sepatu emas. Posisi saat ini adalah Ciro Immobile dari Lazio pada posisi teratas dengan 29 gol, Ronaldo pada urutan kedua dengan 28 gol, dan Romelu Lukaku dari Inter pada posisi ketiga dengan 20 gol saja. Anak 12 tahun ditahan oleh polisi Inggris. Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun telah ditangkap oleh polisi Inggris karena dituding mengirim sebuah pesan rasis kepada striker Crystal Palace, Wilfried Zaha, melalui akun media sosial Instagram. Wilfried Zaha mengungkapkan bahwa dia telah menerima beberapa pesan di media sosialnya sebelum laga tandang hari Minggu ke Aston Villa, sebuah pertandingan di mana mereka kalah 2-0. Manajernya, Roy Hodgson, menyebut pesan rasis itu sebagai pengecut dan tercela. Otoritas Premier League menyebut abuse terhadap pemain sayap Pantai Gading berusia 27 tahun itu sama sekali tidak bisa diterima. Polisi dari West Midlands mengatakan mereka akan menyelidiki penyalahgunaan media sosial itu dan beberapa jam kemudian mengkonfirmasi penangkapan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang mengirim pesan kebencian tersebut. Itulah semua dari channel gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.